air kehidupan itu mengalir dari hati mereka. Mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, kemampuan, kesabaran, ketekunan, disiplin, untuk tetap belajar, untuk tetap taat, tetap setia, tetap kuat. Meskipun banyak tantangan, rintangan, penderitaan, kesusahan, kami percaya kuasa Tuhan boleh memampukan setiap kami. Amin. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup ibadah kita ini. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Biar kiranya berkat yang sempurna itu kasih ke Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Oke, right now 8 o'clock. Maya, you want to say something? Please. Come on, you say something. Okay, please be seated. Sit down. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, English. Good night. Good evening. Dikit-dikit dong saya. Good evening. Oh, you Bible. Salah nanti kesalahan kalau musik. Belajar Ya, ya. kita break 10 menit. Habis itu nanti kembali lagi ke sini. Seperti yang saya sampaikan, harusnya kalau memang sudah diindahkan hal yang saya sampaikan, berarti kita akan cepat pulang. Tapi kalau tidak diindahkan, ya tetaplah bersama dengan saya di sini sampai di sini. Ya, kita break sampai 15 menit. Oh, di sini sampai jam 10. Ya, harusnya mereka ini kan sampai jam 10. Tapi kalau mereka Atau sudah saya kasih kesempatan untuk tanya jawab, oh, boleh. menambah pengetahuan mereka. Oke. Kalau ada ya, kalau ada. Oh, praksi begini. Kalau ada dan masih berminat. Kalau kalian tidak memberikan pertanyaan, maka kalian akan ditanya. Ayo, siap. Ada pertanyaan? Berarti mereka ditanya banyak dulu. Kalau enggak saya yang bertanya. Oke. Kamu mau nanya-nanya silakan. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Daripada break gak jelas kan? Iya. Iya. Mendingan breaknya itu. Mengenai tadi yang Bapak bilang, kan Yesus kan datang ke bumi manusia di zaman Nikodemus, kayak seperti orang-orang yang sudah dikatakan ahli dalam hal seperti itu kan, kayak sudah seperti pastor dan profesor. Nah, di mana Yesus ini mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah, sekarang anak Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu kan mereka bisa dibilang sudah, mereka kan selama ini menyembah Allah kan, seperti kayak bahkan kayak pastor, profesor, Nikodemus dan orang-orang pada saat itu. Ya, ya. Terus Tapi kenapa mereka sudah mengenal, mereka ibaratkan selama ini melayani Allah, menyembah Allah, tapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai utusan Allah, itu anak Allah. Oh iya. Kalau mereka memang selama ini sudah memiliki anak Allah, kan mereka dapat seperti pendeta, profesor. Tapi ketika Yesus datang, seharusnya mereka bisa mengenal itu, merasakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. memang kalau mereka ada yang tahu, ya, misalnya seperti imam pada waktu itu ada yang tahu, gitu. Karena di perjanjian lama kan sudah ada nubuat, tentang kedatangan Yesus, sudah ada nubuat. Nah, nubuat yang pertama itu dalam bahasa teologi namanya proto evangelium. Siapa yang tahu ya artinya proto evangelium? Belum pernah dengar itu? Oh, udah pernah dengar, tapi nggak ngerti artinya. Ada lupa. Itu proto evangelium itu ayat berapa? Nah, Kejadian. Nah, itu namanya proto, itu yang terutama, itulah Injil yang pertama. Coba dibaca. Kenapa ya? Aku akan
sekalian belajar juga kan? Iya. Kenapa ya? Ada sesuatu? Kau terbuka sama saya. Kau Enggak membisikkan sesuatu. apa ya? Kejadian 3 ayat 15, Ya. aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Nah itu proto evangelium. Kejadian sudah menubuatkan akan datang. Itu Yesus yang disalib, meremukkan tumitnya. Dan Yesus mengalahkan iblis, meremukkan kepalanya. Belum pernah di Alkitab dikatakan perempuan, keturunan perempuan. Biasanya namanya itu keturunan laki-laki, benar nggak ayah? Tapi ini mau menunjukkan memang Yesus itu memang keturunan perempuan karena nggak punya ayah. Dan situ aja kan sudah keanehan. Tidak ada di Alkitab itu mengatakan ada keturunan perempuan. Biasanya keturunan laki-laki. Pak, itu aja ayat yang mengatakan keturunan perempuan. Karena memang Yesus tidak punya ayah. Yusuf itu bukan ayah Yesus. Yusuf bukan ayah Yesus. Yusuf suami Maria. Yesus tidak punya ayah karena dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, bagi orang-orang Perjanjian Lama ada yang tahu, ada yang bertanya-tanya. Mereka belajar dari Kejadian, Musa, nabi-nabi, kayak Yesaya khususnya kan banyak menubuatkan kedatangan Yesus. Immanuel kan ada di Yesaya itu. Yesaya 7:14. Yesaya itu kan menubuatkan Yesus. Tetapi ketika Yesus datang, dia mengatakan, "Akulah yang Mesias," itu mereka menolak. Mereka menolak. Nah, sama lah dengan sekarang saya mengaitkannya begini. Oke lah, pada waktu itu kasusnya seperti ini. Sama dengan kita sekarang. Kita sudah benar-benar kita mengikuti Yesus. Menolak banyak kita. Karena kalau orang sudah mengikuti Yesus, tahu nggak? Hidupnya udah nggak normal lagi. Benar. Hidupnya itu melakukan kehendak Bapa. Tapi kan jangan-jangan ya, tapi semoga tidak begitu. Jangan-jangan kalian kuliah ke sini hanya mau dapat ijazah supaya nanti ada teman bisa bekerja. Tidak salah kita dapat ijazah, tidak salah. Tapi kalau ini tujuan kalian bukan mengikut Yesus, kalian ikut dunia. Jadi artinya orang Perjanjian Lama sudah Yesus sendiri sudah datang dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan, "Akulah yang menggenapi semua membuat itu." Bahkan Yohanes datang duluan kan memperkenalkan. Kan Yohanes datang dulu. Yohanes itu bukan Kristen. Yohanes itu orang Yahudi. Seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dia Yahudi. Dia ingin menjelaskan ada nih datangnya juru selamat. Kan orang Yahudi tahu nggak berapa persen orang Yahudi Kristen? Dia tahu. Karena orang pikir Yahudi itu Kristen. Yahudi itu nggak Kristen. Mereka anti sama Yesus. Nggak sampai 10% orang Yahudi Kristen. Saya tonton di YouTube itu. Datang pendeta melayani di Israel. Oh, marah orang Yahudi, tapi dia nggak peduli. Accept Jesus as your Lord, as your God. Terus datang lewat orang Yahudi. You know Jesus, kata pendeta itu. I know he's the son of Joseph. He's just a man. Tak mau dia mengatakan itu Allah. Sampai sekarang. Saya ada dimasukkan ke sebuah grup gerakan Kristen Yahudi. Saya dimasukkan ke grup itu banyak orang-orang terkenal di situ.
gerakan-gerakan Zionisme. Benar. Ada pertemuan-pertemuannya. Cuma saya nggak sempat aja menghadiri. Bagaimana mereka bergerak mau menyelamatkan orang Yahudi supaya menerima Yesus. Ya. Nah, jadi pertanyaannya bagus. Nabi-nabi memahami itu, kayak Yesaya nggak tahu dia akan datang juru selamat. Tahu. Dialah Bapa yang kekal, kan ditanya kan, dari keturunan Daud. Tahu. Hanya yang tahu. Tapi tahu dia menolak ketika Yesus datang ke bait Allah itu, kan itu udah mau dibunuh Yesus itu. Oh, orang Yahudi, awas lu satu saat lu pasti dong. Gak usah jauh-jauh lah kita ambil konteks di sini ya. Kalau ada aneh kita mau bisa marah kan. Itu gaya. Enos kau apa itu makan? Udah bertobat. baru ini aja salah pasang kan. Warna aja salah. Aduh, habis kita. Sekarang ini udah nyaman Pak Enos. Sekarang saya yang ngerjain warna. Pak Enos belajar ya, menerima kehidupan dia. Itu nggak masalah karena omong itu pengen tertib ya kan. Demikian juga pada waktu itu pembesar-pembesar agama datang Yesus ngomong gitu, makanya Yesus dibunuh. Dan itu juga dibunuhkan dia dibunuh. Jadi kita sekarang bersyukurlah melalui Petrus, Paulus, Injil itu sampai kepada kita. Berbahagia orang-orang yang memiliki Kristus dalam hatinya. Amin. Amin. Benar. Biarlah Kristus itu hidup dalam diri kita. Paulus berkata, biarlah dia yang semakin besar atau semakin kecil. Kalau kita memiliki Kristus, dan saya harus menyaksikannya, karena saya udah berumur kan, apalagi sih hidup ini. Kalau waktu bulan apa? Ini udah nggak direkam kan? Masih rekam? Mati dah dong. Oh, Ayah. kan ilmu. Soalnya ada bercampur-campur ini.